Selamat siang pemirsa. Presisi Siang kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 25 Februari 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternoliwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Karawang, Polda Jawa Barat mengamankan kepala desa terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penggelapan tanah. Polres Metro Jakarta Barat tengah menyelidiki kasus penipuan dan penggelapan 15 ton beras premium yang dialami seorang pengusaha. Polres Maroke, Polda Papua menggelar Police Go to School di SMP John Maroke, Papua. Kunjungan personel Polres Maroke ini untuk antisipasi kenakalan remaja dan memberikan rasa aman kepada para siswa. Polres Karawang, Polda Jawa Barat mengamankan kepala desa terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penggelapan tanah. Mulai tahun 2019, tersangka tidak menepati janjinya bahwa uang tidak diberikan lagi, uang sewa tidak diberikan lagi kepada korban. Kemudian korban berusaha menghubungi tersangka mencari tahu apa letak permasalahannya. Sempat ada pertemuan antara korban dengan tersangka, namun tidak ada kesepakatan di situ. Di belakangan diketahui oleh korban, ternyata lahan seluas 106 hektar yang pengelolaan awalnya di bawah penguasaan tersangka atas kuasa dari korban, dipindah tangankan atau disewakan oleh tersangka kepada pihak ketiga penggarap. Jadi ada lebih kurang sejumlah 20 penggarap. Ada kesepakatan lagi, ada kwitansi bahwa penggarap menyerahkan uang sejumlah lebih kurang 5-6 juta kepada tersangka setiap musim. Jadi satu tahun ada 2 musim, setiap musim disewakan 5-6 juta. Kemudian uang tersebut dimanfaatkan oleh tersangka. Jadi dalam perkara ini korban merasa mengalami kerugian sejak tahun 2019 sejumlah lebih kurang 1.500.000.000 rupiah. Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaksanakan operasi Cipta Kondisi Kamtipmas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Operasi yang menonjol adalah kasus narkoba, tindak asusila dan minuman keras. Wonosobo berhasil melakukan pengungkapan miras, yaitu 15 penjual miras dilakukan pembinaan dengan 249 botol miras berbagai merek dan 32 botol Q. Dari jajaran Satreskrim, Polres Wonosobo berhasil mengungkap 2 kasus perjudian. Jadi untuk warga masyarakat Wonosobo menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun menjelang puasa ini, kami harapkan agar menghindari perbuatan-perbuatan yang di situ dapat merugikan warga masyarakat Wonosobo yang lain atau tindak pidana. Rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi telah dijelaskan Pak Waka, kami telah berhasil mengungkap 2 kasus judi online. Di samping itu juga kami berhasil mengamankan dalam rangka Hari Raya ini beberapa pasangan tidak sah, bukan suami istri, yang selanjutnya kita adakan pembinaan. Berhasil mengungkap 3 LP. Yang satu saudara NF yang beralamat di Kabupaten Wonosobo pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekira pukul 19 WIB di Jalan Desa Pancurwening, Kabupaten Wonosobo. Dengan rangkaian penyelidikan ini kami dapat mengungkap 1 paket kurang lebih 1,4 gram. Selanjutnya dengan LP kedua kami dapat mengungkap lagi
dengan inisial tersangka AI pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 14.35 di Jalan Kampung daerah Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya dari pengembangan tersebut kami juga dapat melakukan penangkapan lagi dengan inisial EL setelah kami kumpulkan barang bukti sebanyak 30 paket. Satreskrim Polres Karawang mengungkap kasus tindak pidana penipuan sepeda motor yang terjadi di wilayah Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kasus ini 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara ini kita sudah menetapkan 6 orang tersangka. Dari 6 orang tersangka ini, 2 tersangka sebagai pelaku kejahatan 372 KUH pidana, kemudian 4 tersangka sebagai pelaku pertolongan jahat sebagaimana dimaksud pasal 480 KUH pidana. Modus operandi dari tersangka adalah tersangka merupakan spesialis pelaku tindak pidana penipuan kendaraan sepeda bermotor di mana mencari korban anak di bawah umur atau anak-anak. Modus operandinya tersangka menggunakan satu unit sepeda motor berdua orang, kemudian berputar-putar di wilayah Karawang. Dia akan mencari anak yang menggunakan sepeda motor sendiri. Polres Metro Jakarta Barat tengah menyelidiki kasus penipuan dan penggelapan 15 ton beras premium yang dialami seorang pengusaha asal Palembang, Bambang Irawan. Beras yang seharusnya dikirim ke Cipondo, Tangerang, justru dialihkan dan dibongkar di sebuah gudang di Wijaya Kusuma Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bambang Irawan segera melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Barat setelah mengetahui barangnya tidak kunjung sampai. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung bergerak ke lokasi kejadian di Komplek BNI Jelambar, Grogol, Petamburan untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti. Penyelidikan dilaksanakan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku. Hingga saat ini, polisi masih memburu sopir truk yang diduga terlibat dalam penggelapan tersebut dan mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Jadi hari ini kita melakukan cek TKP perkara 372-378 yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat, yaitu perkaranya yaitu penipuan penggelapan pengiriman bantuan pangan beras yang harus dari Palembang yang harusnya ke arah Cipondo, namun dibelokkan sama pelaku ke daerah Wijaya Kusuma, Jelambar, Jakarta Barat. Sebelum kejadian ini, Bambang Irawan tidak pernah mencurigai jasa ekspedisi yang digunakan karena pengiriman sebelumnya selalu berjalan lancar. Namun, setelah 2 hari berlalu tanpa kepastian, ia mulai merasa ada kejanggalan. Saat mencoba meminta lokasi terkini dari sopir, ia justru mendapatkan lokasi palsu. Dari situlah ia menyadari bahwa berasnya telah dibongkar di tempat lain. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian berupaya mengungkap keberadaan pelaku agar dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Humas Polres Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Lamandau berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu dan mengamankan tersangka berinisial DS, warga Kabupaten Sukamara. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat pagi. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Polres Lamandau melaksanakan gelar press release terkait pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan di bidang mata uang atau penipuan yang dilaksanakan di Joglo Polres Lamandau, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Lamandau berhasil mengamankan pelaku berinisial DS berusia 22 tahun, pria dari Kabupaten Sukamara. Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono mengatakan tersangka mendapatkan uang palsu dengan membelinya secara online di platform e-commerce. Tersangka memesan 1.000 lembar uang palsu seharga Rp131.000 dengan sistem pembayaran cash on delivery. Kemudian pelaku menggunakan uang palsu tersebut dengan modus transfer dana sebesar Rp19 juta melalui agen layanan keuangan.
Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiono mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dalam bentuk cash. Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lamandau bahwa menjelang bulan suci Ramadan ini pasti akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat, kebutuhan baik 9 bahan pokok maupun kebutuhan lainnya seperti sandang maupun kebutuhan lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Lamandau agar memperhatikan selama proses jual beli, terutama yang mengarah ke uang. Benar-benar dilihat, diraba maupun diterawang. Ya, apakah uang tersebut asli ataukah tidak. Kalau memang uang tersebut palsu, segera melaporkan ke kepolisian terdekat, baik Polsek maupun Polres, untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga kita bisa melakukan pengungkapan. Sehingga masyarakat tidak dirugikan terkait dengan adanya peredaran uang palsu tersebut. Ia menyebut, selain tersangka, sejumlah barang bukti turut diamankan. Dan akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal tentang mata uang atau tindak pidana penipuan. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula, Bithumas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.